Hai semuanya, di sini kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian individu. Yang dibahas pertama yaitu perkembangan individu, kedua pengertian kepribadian, ketiga macam-macam tipe kepribadian, keempat konsep kepribadian ekstrovert dan introvert. Yang pertama, perkembangan individu. Perkembangan individu adalah perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan the progressive and continuous change in organism from birth to death. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan individu? Keempatnya saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, fisik. Mengukur fisik, maka otomatis akan menyajikan pertumbuhan dan perkembangan bagian ini, yaitu intelektual, emosional, dan sosial. Yang kedua, pengertian kepribadian. Kepribadian atau visio adalah mencangkup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan tidak kesadaran. Kepribadian, pembimbingan orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Menurut Alwisol, ada 5 persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut. 1. Kepribadian bersifat umum. Kepribadian menunjuk kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang kedua, kepribadian bersifat khas. Kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam tanda tangan atau sidik jari psikologi. Bagaimana individu berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kepribadian berjangka lama. Kepribadian digunakan untuk menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. Walaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat bertahap atau perubahan tersebut akibat merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. Yang keempat, bersifat kesatuan. Kepribadian dipakai untuk memandang diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Yang kelima, kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampilan dalam keadaan yang baik yang berarti kepribadiannya menyimpang. Yusuf dan Nurisan juga menjelaskan bahwa kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan A. Identitas diri atau jati diri seseorang, B. Kesan umum seseorang tentang diri Anda atau orang lain, C. Fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah. Yang ketiga, macam-macam tipe kepribadian. Kepribadian berdasarkan aspek biologis. Hippocrates membagi menjadi 4, yaitu 1. Sanguinis, karakteristiknya cepat, periang, tidak stabil, disebabkan oleh pengaruh proses darah. Yang kedua, koleris, karakteristiknya mudah marah, disebabkan oleh proses empedu kuning. Yang ketiga, melankolis, karakteristiknya pesimistis, pemurung, disebabkan oleh pengaruh proses empedu hitam. Yang keempat, flegmatis, karakteristiknya lamban, tidak mudah tergerak, disebabkan oleh pengaruh proses lendir. Sedangkan menurut Ernst Kretschmer membagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tipe piknis atau piknoid. Orang dengan perawakan gemuk atau bundar, mempunyai sifat humor, gembira, dan optimis. Yang kedua, tipe atletis, yang bertubuh atlet,
mempunyai sifat realistis, punya watak ingin berkuasa, ekstrovert, supel dalam pergaulan. Yang ketiga, tipe astenis, yang bertubuh kurus, biasanya punya watak pemurung, kaku dalam pergaulan, dan mudah tersinggung atau sensitif. Yang keempat, tipe dysplastis atau hipoplastik, ialah orang yang perkembangannya tidak normal atau underdeveloped, selamanya mempunyai perasaan inferioritas. Adapun tipe kepribadian berdasarkan nilai-nilai dan bidang pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, tipe teoritis. Minat yang paling dominan seorang theoretical man ini ialah mencari dan ingin menemukan kebenaran. Untuk mencapai tujuan, ia berwatak dan mengambil sikap kognitif, mengamati dengan mendalam. Di satu lagi, ia melihat identitas dan kekhususan tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, tipe ekonomis. Seorang tipe ekonomis ini digambarkan sebagai seorang yang minatnya terpusat pada nilai guna sesuatu, apa yang berguna baginya, dan biasanya dasar utama terletak pada kepuasan kebutuhan-kebutuhan badaniaya. Yang ketiga, tipe estetis. Orang estetis ini melihat nilai yang tertinggi baginya ialah dalam bentuk dan harmoni diri pada segala sesuatu. Tiap-tiap pengalaman yang ia alami selalu ditinjau dari titik tolak dan nilai grace, yaitu keindahan dan kesempurnaan, keharmonisan, dan kecocokan. Yang keempat, nilai sosial. Nilai yang tertinggi bagi orang tipe sosial ialah cinta kepada sesama manusia. Bagi orang tipe ini, memberi adalah tujuan dalam hidupnya, karena itu ia selalu bersimpati dan tiada rasa egoisme sama sekali. Yang kelima, tipe politik. Pusat minat manusia tipe politik ini adalah power atau kekuasaan. Kegiatannya meskipun tidak selamanya di dalam bidang politik dalam pengertian kenegaraan, namun di mana dan apa saja pekerjaannya, ia memperlihatkan sikapnya sebagai mastermind, yaitu manusia kuasa. Yang keenam, tipe religius. Nilai dan norma tertinggi pada manusia religius ini ialah apa yang disebut unity atau kesatuan. Ia bersikap mistik dan mencari serta mencoba memahami alam kosmos sebagai satu keseluruhan, dan ia menyatukan dirinya dalam pelukan totalitas semesta itu. Nah, tipe manusia sangat beragam berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dipakai. Tipe manusia extravert dan orangnya disebut extrovert. Tipe manusia introvert dan orangnya disebut introvert. Tipe yang ketiga adalah ambivert dan orangnya disebut ambivert. Yang keempat, konsep kepribadian ekstrovert dan introvert. Eysenck mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki tipe kecenderungan ekstrovert akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Mereka tergolong orang yang ramah, suka bergaul, menyukai pesta, memiliki banyak teman, selalu membutuhkan orang lain untuk diajak berbicara, dan menyukai segala bentuk kerjasama. Mereka tidak jarang selalu mengambil kesempatan yang datang pada mereka. Tidak jarang juga menonjolkan diri, dan seringkali bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Secara umum, termasuk individu yang meledak-ledak. Individu ekstrovert menyukai lelucon. Mereka cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta menyukai perubahan. Mereka individu yang periang dan tidak terlalu memusingkan sesuatu masalah, optimis dan ceria. Mereka lebih suka melakukan kegiatan daripada berdiam diri. Cenderung agresif, mudah hilang kesabaran, kadang-kadang kurang dapat mengontrol perasaan dengan baik. Kadang-kadang mereka juga tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kecenderungan introvert akan memiliki karakteristik antara lain
Mereka tidak banyak berbicara, malu-malu, mawas diri, suka membaca dibandingkan bergaul dengan orang lain. Mereka cenderung menjaga jarak kecuali dengan teman dekat mereka. Memiliki rencana sebelum melakukan sesuatu serta tidak percaya faktor kebetulan. Mereka juga tidak menyukai suasana keramaian, selalu memikirkan masalah sehari-hari secara serius, serta menyukai keteraturan dalam kehidupan. Individu introvert dapat mengontrol perasaan mereka dengan baik, jarang berperilaku agresif, tidak mudah kehilangan kesabaran. Mereka merupakan orang yang bisa dipercaya, sedikit pesimistis, dan menetapkan standar etis yang tinggi dalam hidup. Dapat disimpulkan, kepribadian itu bentukan diri murni, tetapi seiring berjalannya waktu, ia dapat berubah tergantung faktor, kayak faktor lingkungan, faktor keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Setelah berubah dinamakan sikap, tetapi dari sikap tersebut tergantung sifat-sifat yang tidak bisa dihilangkan atau tetap saja terpengaruh kepribadiannya atau sifatnya. Kepribadian bisa dipahami dari dua hal. Yang pertama, kepribadian menurut kehidupan sehari-hari atau personality, yaitu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Dan yang kedua, dari para ahli psikologis, di antaranya pendapat dari George Kelly bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu untuk mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you semuanya.